Hadirul Mutahadir para alim ulama, sepuh-sepuh dan wabil khusus yang kami hormati Bapak Darjono selaku wakil, juga kepada Kepala KUA Pak Syahrir Siddiq SPD, dan juga Ibu Soifah yang membersamai menghormati, dan juga yang menghormati juga Ibu Bibit Destri Wati dan juga Bu Retno Matur Suwun hadir rawuhipun, dan juga pengurus serta civitas Ustazah dari Pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani. Awalan marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan sama-sama rawuh acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, barokah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya salawat dan salam tak lupa tercurah kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, yang sebelumnya mohon maaf apabila ada yang belum sebut nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Oh iya, kesukaan Bapak Dukuh, Masya Allah, Pak Dukuh ada Ismata tukang rawuh, alhamdulillah sambut bersama yang kita sedaya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang semuanya. Tinggal lagi Bapak BWI berwakilan, Masya Allah, Pak Dukuh. Jadi Bapak Denny Budianto SI terus Mbak Rawibun, alhamdulillah. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani. Ini adalah pesantren kita bersama, pesantren yang dibersamai oleh banyak jamaah, dan mudah-mudahan di sini semuanya juga ikut serta insya Allah melanjutkan apa cita-cita dari pesantren yang diharapkan adalah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari acara ini sama-sama kita buka dengan acara serah terima dan pengalihan kepengurusan tanah wakaf yang ada di dusun Watu nih Pak, dusunnya Watu, dan kemudian apanya Pak? Watu Sengon Modiner Argo Mulia. Kadang soalnya kulo kadang berdebat antara Modiner atau Watu apa Sengon. Jadi ini diselaraskan, ini Watu mawon pada sinan Watu, jadi sama-sama dianggap pada sinan Watu nggih. Mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar dari awal dan dari akhir. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Selanjutnya ada sambutan atau pemaparan terkait acara pada pagi hari ini oleh beliau Bapak Denny Budianto SI. Kepadanya kami persilakan, mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang kami hormati Ibu Pipit dari Yayasan ESO Eagle Spirit Organization selaku nadir tanah dengan sertifikat nomor 13010401 80030 yang kami hormati Bapak Sutarjo selaku wakil Bapak Tarjono Bapak niki wonten napa Bapak Tarjono selaku wakil atas tanah yang kami sebutkan di atas tadi, yang kami hormati Bapak Satuju, yang kami hormati Bapak Buku, yang kami hormati Bapak Kepala Pak Syahri Sitip serta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang rawuh pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, keselamatan dan keberkahan yang dilimpahkan kepada kita pagi hari ini sehingga kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita terkenalkan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini didadak kalau nggak bingung bagi matur nopo. Menopo kalau dari kronologi yang saya tangkap yang kemarin dalam diaturi ke sini, mereka saat ini saya sowan di hadapan panjenengan semuanya selaku perorangan boten pegawai Kementerian Agama, bukan sebagai penyelenggara zakat wakaf. Karena penyelenggara zakat wakaf, jabatan penyelenggara zakat wakaf, Bapak Ibu semuanya, itu kami sudah mendapatkan SK baru. Kami dirotasi menjadi kepala seksi PD Pontren. Dan pejabat penyelenggara zakat wakaf yang baru itu secara definitif belum ada, masih PLT Bapak Haji Sugito yang merangkap sebagai Kasih Bimas. Saat ini kami diaturi ke sini niki dalam rangka memusyawarahkan adanya peralihan nadir. Adanya peralihan nadir, musyawarah pergantian atau peralihan nadir Bapak Buku, yang mana ini pada hari Senin bulan Agustus tahun 2025, sudah hampir setahun kekumpul di kantor Kementerian Agama. Pada saat itu kami selaku penyelenggara zakat wakaf, PLT penyelenggara zakat wakaf itu menghadap ke kami Bapak Tarjono, beralamat di Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul. Niku beliau mempunyai sebidang tanah seluas 715 meter persegi dengan nomor sertifikat 13.01.01.8.0030 seluas 715, dan itu diwakafkan kepada Yayasan Eagle Spirit Organization yang beralamat di Maguwo, Depok, Sleman. Yang dalam hal ini Yayasan ESO ini, Eagle Spirit Organization ini diketuai oleh Ibu Pipit Destriawati. Terus Ibu G, wakaf ini sudah tertuang di AIW, Akta Ikrar Wakaf nomor 9 tahun 2020. Sudah dilakukan akta ikrar wakafnya di tahun 2020. Pada waktu itu selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah Pak Munbazir. Dan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 beliau berdua selaku nadir dan wakif menghadap ke kami, itu terdapat
kalau saya boleh menyebut ada miskomunikasi mungkin ya. Miskomunikasi yang berdampak Pak Tarjono selaku wakil itu menghendaki peralihan nadir karena pengelolaan tanah wakaf tersebut dirasa oleh wakif kurang maksimal. Sebagaimana regulasi peralihan nadir itu bisa dan biasa terjadi, gitu Pak. Mungkin Pak Kepala KA berparingi waktu paling menantikan. Sebagaimana regulasi peralihan nadir itu biasa terjadi. Biasanya pun itu karena nadir perseorangan yang salah satu meninggal atau meninggal semua atau memang membutuhkan proses peralihan. Dan dalam kasus ini adalah nadir yayasan, di mana Pak Tarjono selaku wakil menghendaki peralihan nadir yang dirasa pengelolaannya kurang maksimal. Menurut hemat kami, pandangan kami, mungkin itu secara regulasi boleh ada, bisa dilaksanakan dengan menopo syarat administrasinya, yaitu ada musyawarah, ada pertemuan, mengundang perangkat desa, mengundang jajaran nadirnya, wakil atau ahli warisnya, dan mengundang nadir baru. Sebagaimana regulasi disebut seperti itu. Utamakan musyawarah, jangan sampai bergulir menjadi sengketa. Kalau ke sengketa nanti urusannya akan lebih panjang, bukan menjadi ranah kami di Kemenak kalau sengketa. Kalau ini musyawarah, monggo kita sepakati apakah berkenan nadir yang lama, dalam hal ini Yayasan ISO mengalihkan pengelolaan wakafnya ke nadir baru, sebagaimana kehendak Pak Tarjono selaku wakil. Jadi proses kita berkumpul hari ini yaitu kita musyawarah bersama apakah berkenan dari Yayasan ISO itu melakukan pengalihan nadir. Kalau tidak berkenan, monggo kami serahkan ke Yayasan ISO. Selanjutnya ini mungkin sertifikat yang saya pegang selaku selaku saya sebagai PLT Zakat Wakaf yang dalam hal ini pada tahun 2025 kemarin itu kami berusaha untuk memediasi kebuntuan komunikasi antara wakif dan nadir, yang mana wakif menghendaki pengelolaan ini kok tidak sesuai, tidak ada perkembangan bahasanya pun menurut wakil, dan menghendaki adanya peralihan nadir. Menawi mboten mufakat, ini mungkin secara kedinasan akan saya serahkan ke penyelenggara zakat wakaf yang baru. Ini kenapa masih saya pegang, karena kami selalu berkomunikasi dengan Pak Satuju. Ada perkembangan baik Pak, insya Allah akan ada peralihan nadir. Oleh karena sertifikat ini kami pegang, meskipun secara kedinasan seharusnya ini sudah saya serahkan ke Pak Sugito. Jadi monggo pertemuan hari ini kita musyawarahkan bagaimana yang terbaik terkait pengelolaan tanah wakaf dari wakif Pak Tarjono ini. Kita cari solusinya bersama. Kalaupun mentok, monggo kalau derek panjenengan. Kalau bukan ngeboti wakif, bukan ngeboti nadir, namun boleh Pak Satuju meskipun bukan badhe akan berat kemana gitu kok. Terus mungkin mekaten yang bisa kami sampaikan ini kok tidak dari pamit dengan awal. Mohon maaf apabila ada kekurangan kula paring menapa gambaran awal terkait bagaimana kita ketemu pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipilih Bapak Dhani karena Bapak Dhani mungkin yang lebih tahu daripada kami yang ada di sini. Dan juga sebenarnya ini bukan kita yang di pesantren seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dhani. Pesantren bukan penyelenggara acara ini. Pesantren hanya mengunduh saja. Kebetulan posisi administrasi, kantor administrasi dan juga letak tanah itu dekat dengan pesantren. Jadi pesantren yang mengunduh saja daripada bingung di mana loh, di waktu juga masih karangan, masa mau rapat di sana jadi nggak etis atau nggak pasti nggak mungkin gitu. Jadi pesantren lah yang mengunduh dari acara ini. Dan itu tadi paparan yang jelas juga yang disampaikan oleh Bapak Dhani. Makanya dari awal kita Pak Dhani dulu yang memberikan informasi atau terkait acara pada pagi hari ini. Jadi ngaten tadi juga lupa ngapunten Pak Dhani mboten ketik riyin mangke sambutan awal. Soalnya terus kula langsung mriki. Ngapunten nggih. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ngaten nggih. Itu ada penjelasan. Kemudian selanjutnya sambutan atau penanggapan dari Nadir Ibu Ipip Destri Wati, monggo persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul, terutama saya berkumpul dengan bapak-bapak yang luar biasa ya. Mungkin memang ini perjalanan panjang ya. Saya sudah Pak Tarjo, Pak Dhani, itu kan kita sudah mengenal sudah lama. Mungkin di sini saya sudah pernah cerita ya ke Pak Satuju, ke Pak Dhani, gitu kan, dan Pak Tarjo sendiri. Tapi mungkin lebih afdol kali ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini memahami, gitu kan, sebenarnya kondisi dan situasi yang sampai hari ini terjadi. Gitu. Jadi di awal itu saya menerima wakaf, kebetulan sayanya pengajar ya. Saya mengelola KTPA di Godean. Kebetulan istri dari Pak Tarjo ini ikut ngaji di tempat saya. Nah, kemudian menyampaikan ke saya, gitu kan, ada beliau ada tanah wakaf, gitu kan, bisa dipakai untuk ngaji. Nah, seperti itu. Kemudian saya bertemu. Nah, awalnya itu kan tanah ini sudah diserahkan kepada Ustadz Yusuf Mansur, seperti itu. Namun beliau menyampaikan bahwa sudah 11 tahun atau 12 tahun tidak diapa-apain. Jadi masih bentuknya hutan gitu lah ya, masih pohon-pohon jati seperti itu. Nah, kemudian ya saya menerima dengan baik ya, itikat baik dari Pak Tarjo. Kami ketemu, kemudian sertifikat itu yang asli yang sudah ada di Ustadz Yusuf Mansur sama Pak Tarjo diambil kembali, ternyata belum dialihkan nama. Jadi sertifikat itu masih nama Pak Tarjo. Jadi prosesnya itu bukan pengalihan. Jadi Pak Tarjo hanya ngambil sertifikatnya saja. Kalau ini kan sertifikat sudah atas nama kami, gitu kan ya. Kalau yang kemarin memang sertifikat memang atas hak milik Pak Tarjo. Nah, akhirnya dengan kesepakatan kami juga dengan pengurus yang lain, bagaimana ini, gitu kan. Akhirnya kita terima, gitu, Bapak Ibu, untuk memang kita mau pengembangan pondok, gitu kan. Kami sudah merancang sedemikian rupa, gitu kan, bagaimana pondok itu kami bikin proposal dan sebagainya untuk kami ajukan. Kemudian kami berikrar, gitu ya, di KUA seperti yang tadi disebutkan Pak Dhani, berikrar memang
seperti biasa kita mengikuti aturannya gitu kan. Nah setelah itu kami mulai nih berproses ya Bapak Ibu, kami lihat tanahnya gitu kan, kami olah lah gitu. Nah memang di awal itu saya menyampaikan ini kok tanah itu deket rel gitu kan ya, akses jalan itu tidak ada sama sekali tanah itu. Kemudian Pak Tani menyampaikan gampang itu nanti kita minta izin dari Pertamina gitu kan, insya Allah diizinkan. Nah setelah ikrar dan sebagainya, yang pertama kami urus karena kami ini yayasan berbadan hukum Bapak Ibu yang istilahnya sudah ada Kemenhub gitu ya, yang tercatat secara hukum, otomatis saya gitu kan selaku pimpinan sini tidak begitu saja langsung membangun gitu ya, yang mungkin biasa dilakukan oleh pondok-pondok lain mungkin ya, tidak perizinan atau bagaimana tidak dilakukan, saya nggak tahu karena kayak saya tanya setelah itu jadi memang tidak izin dan sebagainya, cuman saya tidak mau seperti itu karena saya yayasan yang berbadan hukum, saya takut di kemudian hari ada proses hukum gitu ya. Akhirnya saya memang berproses dari saya peralihan nama sertifikat itu. Nah pembuatan sertifikat itu ini kenapa saya sampaikan ini karena tadi terjadi ini karena kami dianggap tidak melakukan gitu kan ya prosesnya itu. Nah kami melakukan proses itu secara menurut sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang itu ya Bapak Ibu. Kami datang ke BPN gitu kan, bagaimana kami konsultasi, kemudian bagaimana untuk penggantian nama gitu kan. Nah penggantian nama itu saja kami harus melalui proses selama 1,5 tahun lebih. Nah selama proses itu berlangsung kami belum bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Tanah itu secara undang-undang tidak boleh diapa-apakan gitu kan, itu menurut undang-undang dan saya mengikuti itu gitu kan. Nah selama 1,5 tahun ya, 1-2 tahun ya, akhirnya jadi gitu kan, sertifikat itu sudah atas nama saya, NA nama saya Yayasan ISO. Kemudian lanjutannya setelah sertifikat itu harus ada pengeringan. Pengeringan itu karena tanah itu dicatat tanah sawah ya Bapak Ibu, harus kalau mau menjadikan bangunan itu harus menjadi tanah lahan. Nah itu prosesnya kami kembali lagi berproses. Prosesnya itu Bapak Ibu kami kembali bolak-balik, ada kali kami selama 20 kali kami harus mengurus itu proses itu selama 2 tahun gitu Bapak Ibu. Kami sampaikan ke BPN, waktu itu kami sharing ke BPN, Pak boleh nggak, saya bilang tuh kalau misalkan kami bangun ini sebelum izin itu turun. Oh tidak boleh Bu gitu kan ya. Jadi ada pasal-pasal yang disebutkan ke kami, nanti kalau misalkan membangun non permanen, membangun permanen itu kita kena denda dan kena sanksi. Nah seperti itu. Nah kami tidak berani Bapak Ibu, akhirnya kami tunggu itu selama 2 tahun. Kalau saya tanya kalau misalkan penebangan saja boleh nggak, karena kan itu masih pohon-pohon. Akhirnya kami tebang waktu itu, jadi pohon-pohon itu kami bersihkan, lahan itu kami bersihkan masih boleh, asal jangan ada bahan apapun yang di tanah itu gitu kan. Kami proses penebangan sudah gitu kan ya, nah, sambil kami menunggu gitu kan. Itu sudah 2 tahun Bapak Ibu, itu aja sudah 3,5 tahun kami menunggu untuk proses. Sambil kami ke Pertamina waktu itu minta akses jalan. Ternyata oleh Pertamina ditolak karena alasannya itu bukan haknya Pertamina, itu haknya PJKA. Oh, kami dari Pertamina langsung ke PJA, ke Daop 4 waktu itu, Daop 6 ya. Ke sana kami sharing juga lah, Pak ini kami ada begini diproses lah, dilihat ya sama Bu itu nanti bukan tanahnya di Daop 6, jadi dokumen itu harus dibawa ke Jakarta. Saya ke Jakarta gitu kan ya, untuk mendapatkan akses jalan itu gitu kan. Karena yang memang strategis adalah jalan yang dari depan itu ya, melampaui rel.
Saya ke sana Jakarta ngurus-ngurus segalanya, akhirnya saya suruh tunggu. Nah, selama 5 bulan gitu kita menunggu, kami mendapatkan surat dari Jakarta itu bahwa ditolak. Jadi tidak boleh ada akses jalan itu, karena kebetulan dari tanahnya yang wakaf itu ada ini Pak, ada tiang penyambung itu. Nah, itu tidak boleh gitu loh kan, akan mengganggu akses jalan dan berbahaya gitu kan. Jadi kami ada keputusan dari PJK pusat itu ada juga. Jadi kami mencari jalan lagi gitu kan. Itu proses ya Bapak Ibu sampai akhirnya pengeringan itu sudah jadi gitu kan, selama 2 tahun itu sudah jadi. Kemudian ya, nah ternyata tanah itu bergeser, namanya tanah ya Bapak Ibu, tanah itu bergeser, patoknya itu bergeser. Jadi yang sawah ini memakan banyak tanah. Akhirnya kami ke BPN lagi gitu kan ya, diukur ulang lagi gitu kan. Nah, diukur ulang lagi, kami harus menunggu lagi gitu kan. Nah, prosesnya berjalan, kami sambil mencari donatur ya, donasi dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kemudian Pak Tarjo mau nanyakan gitu kan, kok ini prosesnya tidak berjalan gitu kan ya. Padahal itu prosesnya itu masih administrasi yang kami lakukan gitu kan. Akhirnya ini panitia memang sebenarnya ketika sudah itu kami merasa begini Bapak Ibu, kok dikasih wakaf tapi kami dioyak-oyak, artinya diobok-obok gitu terus gitu ya, kemudian kami malah mohon maaf gitu ya, saya harus menyampaikan ini karena kami dianggap mengambil mengambil uang donasi itu untuk kepentingan pribadi. Makanya kok nggak dibangun-bangun, itu uangnya jangannya dipakai untuk yayasan, itu luar biasa gitu kan. Akhirnya sejak itu kami bertemulah dengan Pak Dhani itu ya. Pak Dhani, waktu kami ketemu Pak Dhani, kami sharing, Pak ini bisa nggak tanah ini dikembalikan. Itu sebenarnya saya mau kembalikan tanah itu gitu kan ya Pak ya. Jadi saya sampaikan, Pak ini boleh nggak saya kembalikan ini tanah karena mungkin sepertinya sudah tidak ada kepercayaan kepada kami gitu ya. Kalau seperti itu kan nanti jalannya akan sulit, saya bilang gitu kan. Pak Dhani menyampaikan bahwa tidak bisa Bu dialihkan gitu kan. Waktu itu Pak Dhani tidak bisa dialihkan, nanti itu bisa dilakukan lewat pengadilan. Waktu itu Pak Dhani ngomong seperti itu karena ini atas nama yayasan. Terus bagaimana Pak, misalkan kalau ini misalnya tidak bisa dibangun nih, misalkan karena izin-izin dan sebagainya, sampai beliau menyampaikan waktu itu ya ditanamin apa saja Bu yang bisa buat kebun apa, nanti hasilnya dibagi pondok itu sama saja. Kan tanah tuh kalau tanah merah itu tidak bisa dibangun Pak gitu kan. Kalau tanah hijau baru bisa dibangun. Nah waktu itu kan kita belum tahu ini izinnya apa nih gitu kan. Nah akhirnya itu gimana ya, saya bilang tuh saya sama teman-teman, ya sudah kita jalani proses ini pelan-pelan, saya bilang gitu. Nah sampai proseslah tahun 2025 itu ya Pak, dari 2020 kan saya menerima 2025 itu beliau datang ke kami Pak Tarjo untuk mengambil kembali itu ya tanahnya, mengambil kembali sertifikatnya. Ya karena kami ini orang awam gitu ya, orang awam yang tidak tahu menahu gitu tentang masalah hukum dan sebagainya gitu Pak Dhani. Makanya kebetulan saya juga tidak ada di Jogja waktu itu, saya diwakili oleh teman-teman di Jogja menyerahkan sertifikat itu gitu ya, menyerahkan sertifikat itu, tapi ada tanda terima dan surat pernyataan dari Pak Tarjo dan sebagainya. Nah ternyata setelah itu kami diberitahu oleh pembina kami bahwa tidak boleh menyerahkan, kami nanti akan kena sanksi hukum gitu kan. Akhirnya kami datanglah ke BWI untuk berkonsultasi lagi. Makanya kebetulan pada saat itu Pak Tarjo juga datang gitu kan ya. Nah saya minta ke Pak Dhani, ini sertifikat saya minta jangan ke saya, jangan ke Pak Tarjo gitu kan ya, karena juga saya ini karena atas nama saya tidak percaya dengan Pak Tarjo dan sebagainya, karena kalau misalnya terjadi sesuatu pasti saya kena. Kenapa? Karena tanah itu atas nama yayasan. Makanya kenapa sertifikat itu bisa ada di saya pikir ya sudah di BWI saja gitu, yang sebagai yang badan hukum yang memang berhak gitu kan. Makanya kemarin mohon maaf Pak, dan saya kaget, loh kok secara pribadi gitu kan ya, padahal sebenarnya kan harusnya ke BWI. Saya nggak tahu kalau misalnya ada pergantian
Nah, saya waktu kita bertemu itu memang saya bersepakat, saya bukan alot ya Bapak Ibu, bukan untuk menghalangi atau bagaimana. Memang dari awal kan saya ingin menyerahkan, tapi saya ini juga harus menjaga yayasan saya untuk tidak kena secara hukum gitu ya. Makanya saya bilang sama Pak Dani, ya monggo nggak apa-apa kalau misalnya ada nadir lain. Yang pertama adalah saya kan di situ kata Pak Dani syaratnya adalah nadir yang lama harus ada pernyataan mengundurkan diri. Itu kan yang awalnya itu ya Pak. Saya merasa saya tidak mengundurkan diri. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau saya merasa di situ pernyataan mengundurkan diri, berarti kan saya mengkhianati teman-teman saya. Gitu ya Bapak Ibu. Karena proses itu sudah kita jalani dengan susah payah. Tidak ada niatan saya untuk mengundurkan diri. Insya Allah sampai misalnya darah titik penghabisan itu saya lakonilah gitu loh. Ini misalnya sampai pelan-pelan. Makanya saya tidak ada pengunduran diri. Nah karena ditarik oleh Pak Tarjo sebagai pewakaf, ya saya minta ya jangan karena saya gitu kan, karena saya sudah melakukan itu. Yang kedua adalah waktu itu saya minta ke Pak Dani bahwa kami ini sudah menjalankan segitu banyak gitu ya Bapak untuk pembiayaan dan sebagainya. Kemudian saya minta ya sudah, kalau misalkan saya yang pertama itu syaratnya tidak ada pengunduran diri dari nadir, saya bilang itu. Yang kedua adalah adanya pengembalian semua pembiayaan yang sudah kami lakukan. Kenapa itu bukan untuk kami dan bukan untuk yayasan Bapak Ibu, itu adalah pertanggungjawaban dan amanah kami terhadap para donatur. Misalkan saya uangnya sudah dipakai untuk pengeringan, dipakai untuk penebangan dan sebagainya, kemudian itu kan uang orang gitu ya. Terus saya menyerahkan, kemudian orang itu bertanya saya gitu kan, nah saya tidak tahu nih yayasannya yang baru ini bagaimana pengelolaan gitu kan. Saya seperti juga mengkhianati para donatur. Mungkin bapak-bapak Pak Satu juga sudah paham ya bagaimana kita harus juga menjaga amanah itu gitu kan. Makanya saya meminta kompensasi itu gitu ya Pak, dari semuanya, bukan untuk kami, bukan untuk yayasan, bukan untuk saya pribadi gitu kan. Nah mungkin suatu saat ketika ini sudah berjalan atau sudah kita clear, mungkin itu bisa juga saya serahkan kepada yayasan apa ini Nurani Insani. Saya juga tidak tahu karena mungkin saya sudah kenal, saya sudah tahu gitu ya lokasinya. Ketika saya nanti ditanya, oh ini ada kok yayasannya, ada kok pondoknya. Nah seperti itu kan bisa saja terjadi. Jadi uang itu nanti masih kami simpan. Nah kemarin itu kami sudah Pak Satu sudah ke kami, karena ini sudah ada uang kompensasinya. Kemudian saya lihatlah itu undang-undang Pak, gitu kan, undang-undang peralihan dan sebagainya. Loh kok ternyata tidak bisa dialihkan atas dua kesepakatan saja, gitu kan ya, antara Yayasan ESO dan Nurani Insani, gitu kan. Akhirnya makanya saya menyampaikan Pak Satu, Pak ini gimana ya, saya bilang gitu kan, ini besok ini apa yang akan acaranya apa gitu ya hari ini gitu kan. Nah kebetulan tadi ada pihak dari KUA gitu ya. Nah kami sebagai orang-orang awam gitu kan ya, yang hanya bisa membaca undang-undang, bisa membaca peraturan-peraturan melalui ini, mungkin saya sebelum melangkah lebih lanjut ya Bapak Ibu, bukan saya terus menolak, tidak gitu kan ya. Seperti Pak Dani bilang, kita mencari mufakat saja. Saya hanya ingin sedikit gitu ya, dan banyak mungkin penjelasan gitu dari pihak KUA. Jangan sampai nanti persoalan ini akan menjerat kami kemudian hari, gitu ya, secara hukum, gitu kan, baik untuk yayasan maupun untuk saya pribadi. Nah kita kan mencari aman ya Bapak Ibu, gitu kan, jangan sampai kedepannya ternyata yang kita lakukan itu menyalahi aturan, gitu ya, menyalahi prosedur. Ya mungkin ini sering terjadi gitu, tapi mungkin apes-apesnya, jangan-jangan apesnya kita gitu kan ya. Kenapa saya harus teliti sekali Bapak Ibu? Karena waktu itu saya pernah menangani yayasan SLB Bapak Ibu. Kemudian saya disuruh menandatangani, jadi ada dana bos itu yang dari pemerintah. Nah saya harus menandatangani kwitansi kosong. Jadi tanah itu harusnya dana itu untuk seragam gitu kan ya, tapi oleh pihak sekolah itu mau dipergunakan untuk pembangunan yang lain. Tapi saya harus menandatangani cek
nota kosong pembelian seragam. Saya nggak mau gitu kan. Loh, saya bilang tuh ini kan namanya apa ya, menyalahi lah gitu kan. Tapi mereka para ininya pejabatnya di sekolah, nggak apa-apa katanya gitu, ini sudah biasa kok, tahu sama tahu. Loh, tahu sama tahu nanti apesnya saya gitu kan, saya di penjara gimana gitu kan. Ternyata 3 bulan kemudian saya menolak dan saya mengundurkan diri. 3 bulan kemudian ada kepala sekolah yang kena karena menyalahgunakan dana bos itu. Nah itu kan pas ketika saya hapus lumayan gitu ya, saya masuk ke pengadilan, repot gitu kan ya. Dari itulah saya tidak mau Bapak Ibu nanti di kemudian hari itu saya gitu kan secara pribadi ataupun yayasan terkena imbasnya dengan perkara hukum gitu loh Pak. Jadi monggo silakan dari Pak KUA menjelaskan gitu kan bagaimana secara memang aturannya yang sudah tanah yang sudah nadirnya yayasan gitu kan, yayasan dan perorangan itu ternyata berbeda gitu kan ya. Kalau perorangan itu bagaimana, yayasan itu juga saya baca dengan rinci itu juga berbeda ya. Kalau yayasan mungkin gampang ya karena perorangan. Nah ini yang kalau dan ini masih aktif yayasan ini gitu. Kedua kalau yayasan sudah bubar katanya di sini boleh, tapi ini yayasan masih aktif, kemudian tidak mengundurkan diri gitu kan ya, dan kami melakukan proses. Nah nanti mungkin dari sisi mananya yang bisa menjadi alasan untuk dialihkan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Kawan nanti bisa dari sisi mana, dari semua ini kan ada beberapa alasannya kenapa dialihkan gitu kan ya. Nah nanti mungkin dari sisi yang mana gitu kan yang bisa menjadi alasan untuk peralihan. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ada itu, nah itu sudah melewati ini ya Pak perundang-undangan, dan ya saya juga tidak mau terkena imbasnya. Mungkin Pak Satuju juga jangan sampai gitu ya terkena juga yang menjadi, sebenarnya kita berdua korban atas ketidaktahuan kita gitu kan terhadap hukum seperti itu. Mungkin ya dari saya, kalau secara pribadi saya monggo gitu kan, ini memang mau diserahkan. Kalau saya lihat juga yayasannya Pak Satuju luar biasa ya, sudah berkembang, tapi itu tadi jangan sampai merugikan dari kami maupun dari Pak Satuju gitu, dari Pak Dani dan Bapak KUA. Itu saja mungkin penjabarannya singkat dari saya. Ya mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Pak Yusuf Mansur sampai 12 tahun tidak mengelola, karena mungkin begitu sulit kali ya lihat tanahnya begitu gitu kan. Tapi mungkin mudah-mudahan di tangannya Pak Satuju bisa berkembang gitu ya. Itu saja mungkin Pak Dani dan Pak KUA ya atas ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang runtut dan ternyata perjalanan. Dan saya juga sudah tahu dari sering beberapa kali diceritai sama Bu Levi perjalanannya begitu panjang, tapi waktu itu terasa singkat. Perjalanannya panjang tapi waktu itu terasanya singkat. Tapi itu semuanya jadi pelajaran untuk semuanya. Dan mudah-mudahan di balik itu semua ada hikmah yang lebih baik lagi, ada yang bisa kita petik untuk kedepannya. Tadi juga disampaikan pernah bibit menandatangani cek kosong, dan alhamdulillah dari kita pasti ditulis runtut apa kegunaannya dan lain sebagainya, dan di situ sudah diberikan materi juga. Walaupun saya di sini MC juga tidak memihak nadir baru atau nadir lama gitu. Saya netral di sini, jadi sama-sama, karena ini yang mengunduh cuma mengunduh saja. Jadi ini tidak tuan rumah atau apa gitu gitu. Dan harapannya ya kedepannya mudah-mudahan berjalan lancar, dan alhamdulillah dari nadir yang lama juga merelakan, tapi nanti menunggu informasi atau paparan dari kepala KUA Sedayu seperti apa baiknya. Nah mungkin langsung saja dari paparan Pak Kepala KUA
Sedayu, kepada Sedayu kami persilakan untuk lebih kayaknya Bapak Syahril Sidik SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dari Yayasan Ekel Spirit Organization ESO yang diwakili oleh Ibu Bibit dan Ibu Retno dari pimpinan Pondok Yayasan Nurani Insani. Yang kami hormati Bapak Dani dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir untuk bermusyawarah. Tadi yang sudah panjang lebar kali tinggi sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara di awal. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Onji lupa Pak Dukuh juga kelupaan ikut MC-nya, ada yang kelupaan, kemudian Pak Satuju. Baik, yang pertama kami menyampaikan bahwa saya menjadi kepala KUA ini juga korban regulasi, Ibu Bapak. Ya, saya adalah background dari penyuluh. Yang ada regulasi baru, penyuluh bisa menjadi kepala KUA. Nah, otomatis untuk hukum-hukum seperti ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dani, cuma untuk lebih detailnya nanti memang perlu kita pelajari lebih lanjut secara bersama-sama. Ya, karena untuk kasus ini saya tanya Pak Dani baru kali ini. Untuk yang perorangan sudah banyak, tetapi untuk yang yayasan ini baru kali ini. Nah, maka nanti kita bisa bermusyawarah, kita untuk mencari titik temu mana yang terbaik. Kemudian yang kedua, untuk proses ikrar wakaf ini, kebetulan kemarin kami juga ikut mengawal sampai dengan ikrarnya. Nah, sampai dengan proses penarikan dari Ustadz Yusuf Mansur sampai diikrarkan ke Yayasan ESO, kami ikut mengawal. Nah, kemudian setelah itu kami lepas karena itu sudah bukan ranah saya untuk ikut mengawal, karena ini sudah menjadi hak dari Yayasan ESO yang diserahi oleh Pak Tarjono. Nah, kemudian setelah berproses kami pindah di Sedayu pertengahan Juni kemarin. Kemudian kami dilantik tanggal 4, pertengahan Juni kami ke Sedayu. Kemudian awal Juli ada undangan untuk ini, dan kami juga nggak tahu kalau ternyata tanah milik Pak Tarjono yang kemarin beberapa tahun yang lalu diserahkan ke Yayasan ESO ini. Nah, kalau saya melihat dari rentetan cerita dari Pak Dani, kemudian dari Bu Pipit
Nah mungkin nanti juga perlu konfirmasi dari Pak Arjono. Artinya memang ada keterputusan komunikasi, ada miskomunikasi. Nah kalau kami dari KUA ini menyarankan yang pertama untuk diperbaiki dulu komunikasinya, Nah kemudian andai pun tadi Bu Pipit juga sudah menyampaikan, sudah istilahnya merelakan untuk ini bisa dialihkan, tapi ternyata kepentok hukum. Nah itu mungkin nanti yang bisa dicari dan dikomunikasikan lebih lanjut, ini baiknya seperti apa. Nah tetapi intinya kami dari Kemenak, saya maupun Pak Dhani ini berada di posisi tengah. Kami tidak bisa memihak di salah satu. Nah artinya memang monggo ini komunikasi untuk diperbaiki dulu. KRP wakil seperti apa, kemudian nadirnya seperti apa. Nah sehingga nanti bisa dicari titik temunya. Karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Dhani, dan itu juga sebagai acuan. Kemudian untuk proses juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Bibi, ternyata prosesnya begitu panjang. Nah ini juga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kita semuanya, bagaimana sebaiknya. Nah monggo, mungkin tanggapan awal saya seperti itu, karena kami juga baru kami hanya melihat proses dari apa yang disampaikan tadi. Satu, penamirannya adalah keterputusan komunikasi. Nah monggo nanti mungkin ada tanggapan dari Pak Tarjono ataupun dari Pak Satuju. Yon ngapunten, itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari Bu Soimah bisa menambahkan, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ngapunten, matur sembahun Syahrir yang telah memberikan masukan dan juga paparan tadi. Intinya dimusyawarahkan dulu, tapi dari dari KUA bisa membantu semuanya. Kalau misalkan diserahkan juga nanti insya Allah ada jalan keluarnya semuanya. Ngatur tadi yang seperti disampaikan tadi Pak. Jadi semuanya ada jalan keluarnya saja. Nanti ini tinggal menunggu penjelasan dari wakif seperti apa tanggapan-tanggapan yang tadi disampaikan dari Pak Dhani, dari Bu Pipi, dari KUA, maupun nanti dari wakif. Monggo kami silakan tanggapannya. Monggo boten dianggurke niki sesar mawon nggih, serius santai. Boten usah tegang-tegangan iki teng donya. Monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjataken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa memberikan kita hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat, dengan senyum, dengan ramah tamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita panjatkan salam salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya hingga di yaumul akhir. Amin.
bapak-bapak, ibu-ibu, sudah panjang kali lebar tadi sudah disampaikan beberapa dari Pak Dali, Bu Pipit, Pak Sahril. Memang kemarin itu ceritanya kami sekeluarga itu udah kepingin sekali ingin dapat sangu nanti dibekal di akhirat, karena itu tanahnya itu bukan tanah usaha saya tapi tanah waris, yang artinya itu punya orang banyak. Keluarga saya dipertanyakan dari kemarin harusnya saya dapat bagian, kok tidak dapat bagian, malah diwakafi. Terus wakafnya itu sekarang wujudnya apa? Sudah berjalan tidak? Saya diserang sama keluarga, dipertanyakan, dipermalukan, ya biasa itu. Sudah diwakafkan kok belum berbentuk. Terus kemarin saya memberanikan diri, tanya sama istri, sama kok enggak ada perkembangan, coba tanya, telepon sama Bu Bibit, gimana ini kalau enggak ada perkembangan, kalau dipindah nadir gimana. Terus istri saya sudah telepon sama Bu Bibit, memang Bu Bibit sudah berusaha tadi seperti yang disampaikan, sudah berusaha tapi terkendala oleh tempat yang kurang. Sudah di telepon kemarin, sudah berusaha mencari beberapa donatur, sampai 10 donatur pun tidak mau, karena sudah berusaha. Kemarin sama istri saya, ya saya tidak apa-apa, boleh Bu, artinya sudah legowo Ibu Bibit sudah. Terus kemarin selanjutnya sudah pindah untuk diambil sertifikatnya, sudah ada bukti foto video juga ada, terus di suratnya sudah ada, diserah terimanya. Terus selanjutnya sudah ada pembubaran panitia ESO di Bayeman. Selanjutnya karena sudah itu 3 tingkatan, saya menghadap KUA, terus ke PWI untuk menyelesaikan ini agar bisa segera terwujud tanah yang diharapkan ditanyakan oleh keluarga, supaya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi saya tapi untuk bisa beribadah, untuk dapat pahala. Selanjutnya karena kemarin kebetulan sekali ketemu dengan pas di PWI, bertemu dengan Bu Pipit dan rombongan Bu Pipit. Alhamdulillah kemarin dimusyawarahkan di PWI, ketemu Pak Dani sama Pak Yaini. Di situ dimupakatkan untuk mengganti kompensasi yang telah dikeluarkan oleh ESO. Terus saya karena tidak punya uang, saya menghubungi calon nadir baru. Kebetulan Pak Nadir baru itu Pak Satuju. Saya ceritakan ini harus kompensasinya, harus mengembalikan uang sekian. Terus kemarin Pak Satuju saya suruh bukan sendiri sama ESO Bu Bibit, karena Pak Satuju ya perekonomiannya baru terbatas, baru juga dipakai, baru nyari, akhirnya seminggu yang lalu hari Kamis itu baru dapat dan bisa diserahkan ke Bu Bibit di kantor ESO. Sudah ada tanda terima, sudah ada dapat uang, walaupun diceritakan oleh Pak Satuju harus
lewat cari semacam-macam dananya. Selanjutnya karena saya ingin sekali segera bisa terwujud, itu bagaimana saya cuma berdoa semoga yang mengurus atau yang membantu semua tanah ini, Allah pasti lebih tahu, pasti ada pahalanya dapat. Walaupun mungkin Bu Pipit tidak mengurusi lagi, artinya itu cikal bakalnya beruntung dari Bu Pipit juga ini sudah membantu merencanakan dari awal. Kalau dulu Pak Yusuf Mansur cuma didiamkan, walaupun sudah tak tanam dari 2003 itu sudah saya keringkan, tapi belum saya keringkan ke BBN. Cuma tanahnya yang berwujud asli itu dari 2003 itu saya keringkan, saya tanam pohon jati 168 pohon jati. Kebetulan kemarin setelah dirombak, katanya Pak Yanto pohon diganti untuk mengganti itu pagar, biaya yang dari penjualan pohon jati itu katanya Pak Yanto begitu. Terus tadi sudah dipaparkan Pak Bu Pipit. Alhamdulillah sebetulnya Bu Pipit itu dari awal sudah legowo, cuma tadi ada takut nanti di kemudian hari ada masalah. Nah ini tadi sudah disampaikan sama Pak Sahrir bagaimana titik temunya. Ini sebetulnya tinggal titik terakhir karena prosesnya sudah sepakat yang dari awal ABCDE itu sudah dijalani. Terakhir sekarang cuman penyerahan sertifikat supaya aman bagaimana, itu kan begitu menurut Bu Pipit, supaya bisa semua berjalan lancar, tidak ada masalah, berbarokah semua. Maten harapan dari saya semoga ini berjalan lancar dan bisa segera terwujud, tanah tersebut bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umum. Demikian atur kula wonten lepat nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarjono atas pemaparannya, dan dulu juga tiba-tiba saja saya juga dulu pertama kalinya ketemu dengan saya kebetulan, jadi dia sengaja tiba-tiba saya ke tokonya, kemudian tanya-tanya adalah untuk dilakukan ke pesantren seperti itu, dan ternyata punya kronologi yang begitu panjang, dan alhamdulillah sampai detik ini kita sama-sama dikumpulkan di sini jadinya. Nah tadi sudah disampaikan alasan-alasan yang atau paparan-paparan yang terjadi di tanah wakaf tersebut. Mungkin dari Bu Bibi sendiri ada tambahan lagi atau cukup? Lagi. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Saya mungkin tadi menanggapi ada beberapa yang dari Pak Tarjo ini mungkin yang tadi dibilang salah komunikasi. Jadi katanya panitia sudah dibubarkan, belum Bapak Ibu. Jadi panitia dari tanah wakaf itu belum kami bubarkan, baru kemarin hari Selasa itu kami pun rapat, gitu ya. Jadi tidak ada pembubaran, belum ada pembubaran panitia karena bagi kami ini belum selesai. Maksudnya ini kan masih tanah ini masih atas nama kami ini, gitu kan. Jadi kami belum membubarkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pagar itu dari kami, gitu ya, yang membuat itu, gitu
gitu Pak Tarjo. Jadi bukan Pak Yanto, bukan hasil dari penjualan itu. Jadi kami malah nanti mungkin saksinya Pak Duku yang tahu perjalanan saya. Jadi hasil kami itu menebang itu meminta Pak Yanto menyampaikan ke kami bahwa ya sudah saya tebang gitu kan dengan harga waktu itu 5 juta sekian gitu kan, kemudian dengan 2 juta ya untuk minta 5 juta waktu itu 5 juta. Nah 5 juta itu 5 juta sekian, kemudian kayunya semua diambil oleh Pak Yanto. Kami tidak menerima sepeser apapun dari kayu itu, kami malah hanya harusnya membayar. Nah itu yang kemarin saya juga ya ada masukan, loh harusnya itu kayunya itu adalah ini kami gitu, apa sih istilahnya, hak kami gitu kan ya, gitu kan, harusnya itu bisa dijual. Saya kan nggak tahu ya, jadi kami bayar, kami pun memberikan itunya Pak Tarjo. Jadi pagar itu tuh bukan hasil dari itu, bukan hasil dari penjualan. Ini mungkin yang salah komunikasinya mungkin ya Pak Tarjo. Jadi pagar itu adalah kami yang membangun gitu kan dari uang yayasan gitu, bukan hasil dari tebangan itu Pak Yanto, Pak Tarjo. Itu saja, mungkin nanti juga bisa dan mungkin saran saya ya Pak Dani, Pak Satuju, mungkin kalau dalam kami pelajari itu, dan kami kemarin juga sudah berdiskusi dengan orang pengadilan, karena kan kemarin Pak Dani bilangnya harus bisa ke pengadilan. Kami sudah menanyakan ke pengadilan, ke notaris dan sebagainya, bahwa sebenarnya ini ketika sudah di tangan yayasan itu harusnya yang berhubungan atau yang mempunyai kepentingan itu adalah yayasan Nadir dengan yang Nadir baru. Jadi tidak ada kaitan lagi dengan pewakaf seperti itu. Jadi kalau misalnya saran saya, mungkin nanti dari pihak saya sama pihak Pasal 7 mungkin kita cari tahu dulu nih bersama. Jadi nggak yang saya nyari nanti nggak ketemu. Nanti mungkin saran saya Pak Satuju, kita sama-sama, kalau kemarin saya sudah ke orang pengadilan, sama-sama pengadilan kita mencari jalan tengah nih bagaimana. Kemudian nanti kita mungkin ke BWI ya Pak ya, gitu kan ya, mungkin dibantu sama Pak Dhani untuk ke BWI. Nanti bagaimana? Nah tadi saya bilang ada poin mana yang bisa menjadi poin untuk bisa dialihkan. Nah seperti itu, karena ya memang di dalam ini tuh memang kalau udah kenakan ke yayasan itu berat gitu loh, ketimbang kalau perorangan. Makanya kata Pak Dhani kalau perorangan banyak gitu yang sudah ini, karena yayasan kan memang berat gitu loh konsekuensinya secara hukum. Nah mungkin itu dari saya sarannya, nanti kita yang pasti akan berhubungan saya dengan Pak Satuju. Memang mungkin kemarin Pak Satuju sudah menyampaikan dan memberikan kompensasi itu, tapi masih saya keep tas-tasnya itu Pak ya, jadi belum saya bonus tasnya itu belum saya apa-apakan, belum saya buka, kemarin hanya dihitung saja, belum saya buka. Nah kalau memang ini perjalanan yang kami sepakat dengan Pak Satuju memang ada hukum dan sebagainya, ya mungkin nanti dinolakan lagi kata Pak Satuju, misalnya saya bisa mengembalikan kompensasi itu, dan itu semua sudah kita clearkan, atau nanti bagaimana jalan keluarnya ya, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Monggo silakan. Sebut di tambahan, karena waktu juga sudah agak siang. Mungkin terakhir ya, sebelum nanti penandatanganan dan juga penyampaian terakhir, ini ada sambutan nanti mungkin atau paparan dari Pak Duku. Kami persilakan. Cukup Pak Duku cukup. Sampun mungkin ada tambahan dari Pak Nadir baru Pak Satuju. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cekap langsung poin-poin dan merangkum beberapa dari poin. Sekilas mungkin agak cepat saya mau cerita. Di bulan Oktober 2025 saya di Bumi Mas Ajis atau Mas Ajis ketemu saya bilang bahwa ada wakaf Pak di Watu, sedang di sebelah lor
rel, kecuali rel. Saya sering lewat situ Bu, jadi lo itu kan sudah ada papannya mau dibangun apa gitu. Oh iya katanya nggak jadi. Akhirnya saya, Mas Hadis, Pak Atwal, sowan ke Pak Tarjo. Lalu gimana Tarjo? Karena sudah diceritakan bahwa ada masalah dengan atau masih ada ganjalan dengan atau miskomunikasi dengan ESO, dan kita kemudian sowan ke BWI pada ini kita sowan ke sana. Kemudian daripada disarankan untuk ketemu dengan ESO itu di bulan November 2025. Lanjut saya mencoba menghubungi Bu Bibit masih di bulan yang sama, bulan November 2025. Terus waktu itu Ibu masih sibuk dengan kegiatan wisuda dan lain-lain. Akhirnya pertemuan dengan Bu Bibit pertama kali itu bisa terlaksana di bulan Januari 2026. Pertemuan pertama kali itu kita kesana dengan Mas Ajis. Kemudian dari ESO itu ada tim dari ESO, ada 6 atau berapa orang, ada yang kagum setunggal Pak Indonesia. Ya sehingga kita berkomunikasi, ya sama Pak Akif, sama Nadir, artinya yang kita mengalami kondisi seperti itu. Saya membangun ini di 2023 itu saya dicungi kayu, digoblok-goblokin, tolol-tololkin, ini bangun ini Bu, 2023. Kemudian saya sampai diundang ke kelurahan dan pokok resiko dari nanti adalah goblok. Resiko dari nanti goblok-goblokin. Jadi orangnya masih sugeng ya, yang ngelok-ngeloknya saya itu masih berat, tapi alhamdulillah ya selesai di kelurahan. Sebelum itu juga banyak kasus. Ya, lanjut kemudian setelah curhat-curhat itu dengan Bu Ibu dan tim itu ngobrol, disebutkan tadi ada dana kompensasi yang semula dari Pak Tarso Mentiko di angka 90-an, lanjut di Bu Bibit itu ada 83 juta. Kemudian kita diskon karena ada anggaran yang tidak terpakai Ibu Yeno untuk diskon lain-lain 10 juta, jadi sekitar 72 juta sekian, 72 juta 860 ribu. Nah, kemudian setelah ada angka di situ, setelah kita pulang itu Bu Bibi dan teman-teman itu bilang, Pak iso diurus cepet, wong segini ya salah kesel yang ngurusi supaya kita segera ngurusi yang lain. Artinya dengan kondisi itu kita mendapat lampu hijau bahwa kepengurusan pengalihan nanti itu bisa terlaksana dengan catatan ada kompensasi. Kemudian Pak Tarso Gilego, Bu Bibit Gilego. Akhirnya saya soal Pak Dani, Pak Dani. Dari Bu Bibit ada lampu hijau untuk pengalihan Nadir. Terus kalau sudah seperti itu nanti diserahkan ke Bu Bibit dilengkapi kompensasinya. Nanti surat dari Bu Bibit itu nanti dibawa ke BWI, ke Pak Dani untuk ke BPN. Oh ini gampang dulu kita usahakan gas. Artinya kita nabung Bu, ini anak-anak saya Bu. Ini santri-santri anak-anak saya. Bahkan rapat kemarin tanggal berapa kita itu? Kamis ya. Tapi saya bilang, Ki aku tanggal selawe butuh duit, harus duit aku disini. Jadi waktu itu ingat rapat nggak? Umi Gus dulu ingat. Saya kalau yang punya uang saya tapi kami dan itu tanggal 25 saya pakai. Akhirnya tanggal 25 terkumpul di angka 73 juta. Kemudian kita serahkan ke Bu Bibit tanggal 25 itu 72.860.000. Kita juga sudah menandatangani itu, ada tanda terimanya sebagai dana kompensasi. Nah selanjutnya setelah dari Bu Bibit saya kita surat Pak Dani lagi. Dari Pak Dani kemudian ada informasi bahwa ini harus rapat lagi Pak. Lu kok rapat meneh? Saya kalau rumput kok enggak Pak. Saya kalau rumput tuh enggak. Lah kok rapat meneh? Iya.
rapat nanti kalau kemudian di waktu dari waktu kan rumahnya sopo ya, atau di ESO sana. Terus gini Pak, kan kebetulan kan lebih pas ke pertemuan terakhir kan bilang mau silaturahmi juga ketemu di pesantren putri. Nah, alhamdulillah hari ini terlaksana. Di santrinya ini ustazahnya dari sini. Nanti kemudian hari ini terlaksana seperti itu. Tadi malam saya ngurus kegiatan kan ngundang bapak-bapak menikah kan butuh waktu. Saku no boten kalau saya dengan mobil putar rawuh kan boten saja. Terima kasih. Nah, agenda yang kita susun itu sebenarnya adalah hari ini surat dengan pengalihan nanti. Karena lampu hijau yang diberikan oleh Bu Bibit adalah kemarin pas ketemu terakhir. Nanti kita akan ke Pak Duko, Pak Aju kita kenalin dengan Pak Duko untuk meneruskan nanti bahwa itu nanti kenalin lebar Bu Bibit, kemudian saya yang meneruskan. Jadi Pak Bibit janji juga kenalkan dengan Pak Duko dan staf kelurahan atau KUA sebagai penerus nanti. Nanti kemudian akan silaturahmi dan lain-lain dari sini. Itu merupakan lampu hijau, akhirnya kita membuat agenda. Hari ini adalah pengalihan nadir tanah wakaf. Makanya Mas Aziz MC-nya agak kacau karena tidak sesuai dengan agenda rapat. Agenda rapatnya adalah hari ini pengalihan nadir tanah wakaf. Wonten iki, tadi sebelum Mas Aziz apa schedule-nya apa kan? Dan nanti kita media juga ngobrol-ngobrol saja. Jadi artinya dari poin ketemu dengan Bu Bibit awal itu kita mendapat lampu hijau untuk segera diselesaikan kompensasinya. Lanjut kemudian kepada ini, kemudian kita mengumpulkan waktu dari bulan November hingga bulan Juni itu terkumpul 73 juta dan sudah kita sampaikan. Nah setelah disampaikan pun ada harapan dari Bu Bibit untuk mengenalkan kami dengan Pak Duko sebagai penerus nanti. Jadi tadi malam jam 9:10 Bu Bibit WA, Pak bisa telepon apa enggak? Saya pas belum buka WA, saya telepon jam 9:30 nih Bu, saya telepon, Bu telepon. Lah ini ada agenda nonton ini bagaimana agendanya besok apa? Nah ternyata ada poin-poin yang secara hukum yang nggak pelanggar menikah, yaitu kalau seandainya nadir itu meninggal dunia saya masih suka. Kalau nadirnya itu atau yayasannya dibubarkan ya saya masih ada. Lanjut kalau mengundurkan diri atau nadir tidak melaksanakan amanah dari wakif, kita melaksanakan. Nah ini mungkin PR Pak Dhani ada dari KUA. Poin apa yang diperkenankan untuk pengalihan nadir? Yang mengingat dari Bu itu tidak mengundurkan diri, sementara dari wakif menganggap dari nadir dari ESO itu kurang maksimal dalam menjalankan amanah dari wakif. Kalau kerja saya yakin sekali Bu Bibit kita sudah paham betul kerja wakif di sini. Pesantren dari 2010 Bu, jadi artinya sudah melobongi wakaf itu yang di Pasaran dari sana juga ya, ini putri 2, kita ada 3, ada 4 pesantren putri, 1 pesantren putra. Artinya kita di situ sudah melobongi satu bangun di kegiatan wakaf. Nah ini poin dari itu, nanti itu PR-nya itu. Tadi ada dinyatakan bahwa tidak diperkenankan dua pihak di mana nanti saya catat ini. Kalau seandainya ini tidak diperkenankan dua pihak untuk saling berembuk, harus ada pihak ketiganya. Dan hal ini mungkin yaitu KUA atau BWI-nya yang menjadi ada undang-undang yang tidak membolehkan ada kesepakatan dua pihak saja. Dalam hal ini mungkin kalau seandainya sepakat saya dengan Bibit, ya wes gue nurusin nadir ya tak tompo. Nah, itu nggak bisa seperti itu karena butuh legalitas dari KUA atau
Nah kemudian mengingat satu, yang pertama kali kita sudah membayar kompensasi ke PBB, kemudian ada sertifikat yang diastokkan selaku PBI. Yang ketiga ada kwitansi yang sudah ditandatangani sebagai dana kompensasi. Kemudian ada poin tadi bahwa dari Bu Wipit akan melanjutkan nadir ke nadir sampai ke Tengku Tiniko. Ini mohon maaf sekali, kami dari nadir Yayasan Pesantren Tahfiz Qoyah Indonesia ini tidak berkenan untuk melanjutkan prosesnya. Jadi mohon maaf Pak Darjo, kalau seandainya prosesnya lanjut ke sana, kami tidak bersedia melanjutkan proses ke pengadilan atau ke BWI wilayah. Bukan kami tidak mau amanah, tapi artinya kami di sini ada 270 santri di 5 pesantren yang berbeda, di mana hampir setiap hari ada saja masalah-masalah yang timbul dari sekolahan, dari santri sendiri maupun dari mana itu banyak sekali. Artinya kalau seandainya harus membirawai, kemudian kita ngurus itu, energi kita terbatas. Jadi benar-benar sekali Pak Darjo, dengan segala hormat Bu Bibit, Pak Dani, dan Pak dari Pak Kawa, kemudian Pak Duko. Seandainya kalau prosesnya cukup sampai di sini kita bermusyawarah. Jadi kalau prosesnya cukup sampai di sini di musyawarah, kita siap lanjutkan. Tapi kalau sampai kemudian ke pengadilan sampai ke BWI wilayah, itu panjang ceritanya, dan mohon maaf sekali kita mengundurkan diri dari proses ini. Jadi untuk hal ini maka saya kembalikan ke Pak Dani BWI. Sertifikat juga kita tidak akan pernah menerimanya. Jadi seperti tadi malam saya bilang Ibu Wiwi, saya tidak akan menerima sertifikat kalau belum nama pesantren, belum nama. Jadi kalau dititipi saya pun bukan. Simpelnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saja prosesnya lanjut, kita tidak bersedia melanjutkan dan akan mundurkan diri dari proses pengalihan nanti. Nanti saya kembalikan ke Pak Darto sebagai wakil dan Pak Dani selaku BWI, lanjut dari Pemimpin selaku Nadir atas tanah wakaf tersebut. Mungkin sekali. Yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalawatur sekadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Satuju beserta pengelola pesantren yang telah bersedia memfasilitasi baik ruangan ataupun suguhan dalam kita bermusyawarah pagi hari ini. Di awal kalau sampun matur, kita bertemu hari ini kontennya musyawarah. Kontennya musyawarah. Pun hasilnya seperti ini, sebagaimana yang kula mireng dari Bu Ipit, kami menghargai kehati-hatian dari sudut pandang hukumnya. Kami sepakat, saya setuju pengalihan ini tidak dilakukan saat ini. Pengalihan akhir tidak dilakukan saat ini karena dari sudut pandang Bu Ipit, landasan hukumnya masih butuh sudut pandang yang lebih dalam. Saya setuju. Dan dari sisi kami Ibu, dari sisi saya saat ini sudah tidak menjabat sebagai penyelenggara zakat wakaf. Saya memegang ini karena gambaran-gambaran dari Pak Satuju itu dalam waktu dekat sudah ada peralihan, ada perkembangan dari sengketa ini, makanya masih saya pegang. Karena hasil musyawarah pagi hari ini seperti ini, maka minggu depan kami suwun panjenengan dan
Pak Tarjono saged tindak kantor, kita ketemu penyelenggara zakat wakaf yang definitif meskipun masih PLT. Ini saya serahkan ke Pak Sugito selaku penyelenggara zakat wakaf yang baru, panjenengan sebagai saksi bahwa ini dokumen ini penting karena kalau boten purun kekebalan dokumen seperti ini. Besok hari minggu depan monggo kalau dari waktu minggu panjenengan di hari Senin sampai Kamis kita bertemu di kantor Kementerian Agama. Ini kami serahkan ke Pak Gito, panjenengan saksikan. Kami selaku mediator, insya Allah akan dengan senang hati membantu panjenengan menyelesaikan miskomunikasi menika. Mungkin mekaten dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari calon nadir baru dan juga dari PWI dan juga mohon maaf ini MC-nya juga jadi bingung juga. Tadi disampaikan bahwasanya harus kesini tidak sesuai dengan rundown acara. Jadi saya tadi ada tanggapan dari Pak Tarjo, saya serahkan ke sana karena takutnya nanti kalau nggak diserahkan beri waktu nanti dikira apa sebelah atau kenapa, karena saya di sini posisinya. Jadi saya ngaboti Bu itu juga Bu Pipi dari Nadir yang dari Nadir ESO juga. Saya memberi kesempatan memberikan tanggapan seperti itu. Jadi biar enak semuanya, jadi tidak sebelah dan lain sebagainya. Karena ini tadi sudah disampaikan oleh calon nadir baru, apabila berlanjut sampai ke pengadilan atau wilayah dan lain sebagainya harus ada tekad domet lah istilahnya, masih lanjut jauh. Dan bahkan setelah sertijab ini juga atau serah terima ini juga kita masih mengurus media jauh karena BPN juga masih juga di Pak Kawa, BPN juga masih ada nih dan lain sebagainya, masih apalagi di sangkut pautan dan lain sebagainya. Dan juga tadi disampaikan tim PWI dari Pak Jani juga dari Matur, monggo nanti kesepakatan atau musyawarah dari Nadir dan juga wakil baiknya seperti apa. Ya, pokoknya dari pesantren Nurani Insani apabila masih berlanjut ke tingkat selanjutnya, mohon maaf cukup sampai di sini. Tapi insya Allah tidak menutup silaturahmi di antara pesantren dan juga Nadir ESO, Yayasan ESO. Makatan gitu dari kami, mungkin monggo dari penjelasan tadi nanti musyawarah terakhir dari Bu Pipit dan juga Pak Tarjo mungkin ada sukan apa gitu nanti untuk Bu Pipit sendiri. Oke, untuk terakhir kalau misalkan cukup ya sudah, nanti karena bukan tadi sudah. Jadi sebenarnya ini Pak ya, Pak Satuju yang saya sampaikan tadi, mungkin kita mencari tahu, bukan kita bawa ke pengadilan, kita mencari tahu nih. Artinya saya pun tadi seperti yang sudah saya sering sampaikan, ini juga amanah berat sekali gitu ya kalau mau ambil, tapi kan kita punya jalur ininya gitu loh Pak, gitu. Jangan sampai kehati-hatian saja tadi yang saya dibilang Pak Dani, bukan kita urus ke pengadilan, kita cari tahu dulu Pak. Mungkin Pak Satu juga mencari tahu gitu kan, sebenarnya dari pihak KUA yang lebih ini kompeten gitu ya untuk mengetahui ini seperti apa. Karena dari yang undang-undang yang saya pelajari ini sebenarnya kaitannya hukum itu nanti diskusi atau musyawarah itu saya dengan Pak Satuju, bukan saya dengan Pak Tarjo. Nah seperti itu. Jadi maksudnya permusyawarahan yang mau bagaimana, bagaimana itu sudah bukan sama pihak pewakaf, itu sudah tidak ada hubungannya Mas gitu kalau dalam di undang-undang. Jadi saya dengan Nadir yang baru, artinya sebenarnya yang mengalihkan itu saya, bukan pewakaf. Kalau di sini ya, kalau kita merujuk ke undang-undang, bukan pewakaf yang misalnya
mengalihkan, tapi saya sebagai nadir yang sudah memegang sertifikat itu, saya yang mengalihkan. Nah, hubungannya saya dengan Pak Satuju, kalau Pak Satuju mau itu diperbolehkan atau tidak gitu aja. Kalau apa namanya? Loh, kalau saya sih boleh kan, tapi kan makanya tadi bilang dari poin apa yang memang bisa. Nah kan yang bisa ini kan KUA gitu yang memutuskan dari poin apa yang bisa kira-kira misalkan apa namanya untuk pengalihan itu gitu loh. Bukan, makanya tadi saya bilang saya bukan bersikukuh untuk enggak gitu ya, tapi saya juga perlu keamanan yayasan juga ya Pak, karena yayasan saya juga berbadan hukum gitu loh. Nah, dari poin apa dari semua itu, nanti kan kalau misalnya saya ditanya, oh ibu mengundurkan diri, saya tidak mengundurkan diri. Artinya jangan sampai kita ini kan sama-sama dakwah gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai diawali dengan saya tidak mengundurkan diri, tapi saya ada surat pengunduran diri lah, kan itu nggak ada etika gitu kan ya. Artinya saya poin apa nih yang kita harus cari ke KUA kah, ke PWI kah gitu kan, yang tahu nih hukum ini apa poinnya supaya itu bisa dialihkan. Nah seperti itu gitu loh Pak. Kalau meninggal saya belum meninggal. Gitu, bubar masih gitu. di sini Bu. Lah ya gitu kan. Kalau bubar yayasannya juga belum bubar gitu kan. Kita mau cari sisi apa, karena kalau misalnya ditelusuri juga nantinya takutnya yayasan yang nadir yang baru juga kena loh, ini kok antar isu masih ada nih, nah dikulik-kulik gitu kan, wah repot juga akhirnya. Makanya di awal tuh kita hati-hati dulu nih gitu. Kalau ini Pak Satuju bukan kita prosesnya di pengadilan dan, tapi kita cari tahu nih poin apa, mungkin dari pihak Pak Syahrir itu apa nih poin kira-kira nih gitu. Nah besok kalau misalnya ketemu tuh poinnya, ayo kita berembuk lagi dengan musyawarah, tidak ada masalah. Tapi saya punya kekuatan hukum itu gitu loh. Jadi kekuatan hukum dari KUA bahwa saya tidak ada bermasalah nanti di kemudian hari, itu saja sebenarnya. Nah seperti itu, mungkin yang lebih tahu kan ya KUA gitu atau badannya, atau makanya kita ini di-keep dulu, nanti di-keep, mungkin jangan buru-buru ini Pak Satu jangan buru-buru. Saya pulang dulu, balik kanan jangan dulu, nanti kita gitu ya, eman Pak gitu kan ya. Tapi monggo nih kayak kompensasi saya balikan dulu, nggak ada masalah gitu kan ya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Lilin. Jadi ini terakhir saja. Jadi harapan dari kita itu dari nadir baru dan juga wakif ini itu ada titik temunya, gitu aja. Kalau tidak ada ya sudah, dari nadir yang calon nadir baru juga tadi sudah disampaikan. Kalau tidak berhenti di sini ya sudah, kita Pak Satuju cukup sampai di sini seperti itu. Jadi kalau tidak selesai hari ini ya kita cukup sampai di sini seperti yang disampaikan Pak Satuju tadi. Mungkin tadi ada alternatif apa dari KUA lebih Pak dari Pak Syahrir mungkin supaya tidak dikira memundurkan diri gitu, takutnya. Baik, monggo ini bisa dipakai atau tidak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Deni, mungkin perlu apa ya istilahnya untuk perenungan sejenak. Tadi sudah ditawarkan oleh Pak Dhani, paling tidak untuk dua pihak ketemu di BWI sambil nanti setelah terima berkas dari Pak Dhani ke Pak Sugito, kemudian nanti ditemani oleh yang baru begitu, sehingga mungkin nanti bisa lebih clear begitu ya. Karena mungkin kalau selesai di sini mungkin deadlock. Saya yakin deadlock. Begitu. Kalau saya begitu, matur nuwun. Nggih, nyuwun. Niki
legal standing lah bersama. Nah dalam hal ini simpelnya Bu Bibit dan Pak Kata itu kita membelanjakan dana yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit itu harus benar-benar terbangun. Nah dana sebesar itu kalau nanti ini memang tidak selesai hari ini, itu dipertanyakan. Kalau kemudian hari ini tidak selesai, kemudian besok lagi ke sana, akhirnya menjadi serangkai keruwetan. Jadi mohon maaf, nanti seperti Bu Bibi tadi ngendiko tadi malam bahwa uangnya masih ada dan bonus tasnya itu, memang saya beri bonus tas seperti Pak Atar itu, tas mantenan. Itu mohon maaf kita minta kembali dan kemudian surat tanda terima kita serahkan bagaimana nanti itu supaya kami kalaupun nanti memang ada legal standing yang baru yang bisa mendukung menguatkan kekuatan hadir, kita siap untuk yang kedua. Cuma mohon maaf sekali kita selalu saya sampaikan anak-anak rembuk semisal dirembuk ngejak sebelum dijak nek ngerembuk selalu dirembuk ya saya dirembuk emang waktu ini. Artinya kita memang butuh solusi tidak cepat tapi artinya memang bisa dirembuk. Nah ini panjang kayak kalau seandainya nanti seperti itu dan legal standingnya itu menjadi panjang. Jadi mohon maaf sekali nanti kita menarik kembali uang yang sudah diberikan, bersama dengan itu kita serahkan disaksikan nanti tanda terima yang sudah ditandatangani oleh Bu Bibi, Bu Retno, saya dan Mas Anies untuk diserahkan ke Bu Bibi sebagai selanjutnya nanti kalau pun ada rembuk ulang nanti bisa dirembuk ulang. Cuma dalam hal ini kita bukan ingin tapi artinya supaya bisa dijadikan betul semua aturan mainnya sehingga kita bisa masuk ke dalam rembuk yang sudah dirembuk. Jadi kalau misalnya rembuk yang sudah dirembuk kita tidak usah masuk. Nah dalam hal ini mohon maaf nanti Pak dari ketiban sampur malah. Jadi untuk hari ini tidak ada surat yang ditandatangani, tidak ada tantangan pendaftar hadir kegiatan itu. Kemudian nanti mungkin nanti ada penyerahan itu berapa uang dan dokumentasi itu Mas Gunaji atau tanda terima itu. Mungkin itu Mas. Monggo Mas. Terima kasih atas uraian-uraiannya dan sanggahan-sanggahan dari semuanya terkait ini. Tadi sudah disampaikan dari calon nadir baru dari pesantren, belum selesai sampai di sini ya sudah, mohon maaf sampai di sini saja. Dan kompensasi yang sudah diberikan dikembalikan lagi serta surat-surat yang sudah kami terima juga diserahkan ke ESO gitu. Dan nanti juga apabila nanti berlanjut lagi misalkan sudah ketemu alasan yang tepat, itu harapannya yang dari ESO gantian ke nadir yang baru. Karena kemarin kan kita dari nadir yang baru selalu ke sana terus, jadi dari nadir yang baru selalu ke ESO terus, silaturahmi ke ESO gitu. Kalau balik berapa kali kita juga ada waktu yang dikorbankan juga. Kalau di sini tidak ketemu direktorannya, nanti mungkin lebih baik saya tidak memilih hak dari nadir baru atau nadir lama, karena ini jalan tengahnya seperti itu, bukan gantian atau apa, tapi dari runtutan yang seperti yang disampaikan Mas Abdul seperti itu, harusnya yang dari nadir lama yang meminta ke nadir baru kalau seperti itu, dan kalau sesuai administratifnya seperti itu.
Mungkin gitu saja. Kalau tak ada keputusan dari ini, saya cukupkan sampai di sini karena saya hanya pembawa acara saja, MC saja. Saya tidak bisa menengahi atau apa, atau tidak bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Yang paling berhak adalah dari Nadir ESO, karena sertifikatnya sudah atas nama ESO, nanti dari ESO yang memutuskan. Kalau acara ini yang awalnya adalah pengalihan Nadir tadi diubah, jadi saya tutup dan mudah-mudahan ini juga ada hikmahnya di balik semua ini. Mungkin begitu saja. Mari kita belum. Kalau ada sanggahan sebelum kami tutup atau yang lain tutup, monggo. Jadi atau diberikan renungan dulu 2 menit atau gimana? Bapak Darjono sama monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi rapat pagi ini, sebetulnya intinya tanah wakaf itu sebetulnya ingin segera bermanfaat untuk masyarakat umum. Ini tentunya saya nyari Nadir baru pun susah banget. Kok ini malah mau menunjukkan ini tidak sembarangan yang sanggup untuk melanjutkan. Harapan saya tetap berjalan. Yang diharapkan Pak Satuju, saya pandang kelihatannya ya memang tanah itu cocok sekali untuk nurani, karena tanah itu kalau digunakan atau dimanfaatkan orang lain itu sulit kondisinya, yang jalannya juga nggak ada, atau untuk pembangunannya juga sulit, ada dekat Pertamina, dekat rel. Tapi kalau untuk nurani sepertinya masih untuk bisa terwujud. Untuk orang lain kelihatannya berat, apalagi mengingat proposalnya Bu Bibit yang cukup tinggi, kemampuan bangunannya ya tinggi, paling tidak kalau nggak tinggi di bawahnya itu juga berat, apalagi Bu Bibit sepertinya kan bukan di wilayah Bantul, di jauh, sepertinya kok berat untuk melanjutkan. Tapi itu pandangan dari saya. Ngaten mawon, intinya saya pengennya dilanjutkan nurani karena tempatnya berdekatan dengan nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku agak rapat, aku sih tiga lagi kono kayak itu. Jadi harapan dari wakif, harapannya untuk wakaf tanahnya segera untuk dimanfaatkan, dan wakif juga menerima manfaatnya atau pahalanya nanti untuk gunakan sebagaimana mestinya. Mungkin sebelum saya tutup dengan tahmid sama-sama, saya beri waktu 2 menit, nanti barangkali ada ngobrol atau apa, nanti kita ngobrol atau bisa.
saya beri waktu 2 menit, jeda 2 menit monggo untuk renungan atau ngopi kopi atau nyenek monggo. Sebelum saya tutup nih, mudah-mudahan ini semua ada hasilnya ya. Monggo gitu. Yang ini udah bidan Bu, dari SMP kelas 1. Yang ini siap menikah. Ini Anur, itu Unu, Anur itu udah Anur. Sejak SMP kelas 1. Sebab tadi yang ngerti-ngerti itu anak kita yang di Anur berapa tempat ya? Iya. Bikin, Taliban. Ini Anur sama itu? Iya. Iya, tapi sementara ada kita anak di sini dulu. Sementara ada anak di sini. Jadi sambil kuliah sudah ngajar dunia kalau mau. Iya, keliling juga di daerah Sedayu sini. Mungkin bisa bekerjasama mereka kita siapkan di TPS karena banyak permintaan Pak, karena guru-gurunya yang nggak ada, tapi banyak anak-anak muda berarti yang nggak mau jadi guru TPA ya Pak. Kalau nggak kuliah kan ini buka waktunya ampun. Yang jadi guru tuh anak orang tua gitu lah. TPA gitu. Kayaknya waktunya juga. Kalau udah kuliah di makmur terus. Nugas makmur. Cara itu. Nggak ada biasa mas. Kuliahnya dari ya. Kuliah seperti Sudah. Oke. Cukup ya. Sebelum kita akhiri sama-sama dengan hamdalah, tadi sesuai disampaikan. Dan di sini ada dua surat atau dua dokumen. Di kiri saya ada serah terima pembayaran kompensasi, dan juga yang sebelah saya ini adalah surat atau penandatanganan untuk peralihan wakaf. Monggo terakhir dari nadir lama dan juga calon nadir baru, monggo bisa ke depan. Pilih yang mana, monggo, mau yang diserahkan atau yang penandatanganan, monggo. Dari kita supaya hari ini ada kesepakatan, ada hasil semuanya seperti itu. Jadi di sini ada serah terima, nanti kita juga kembalikan, atau penandatanganan dari pengalihan nadir tanah yang ada di Watu. Nanti monggo nadir lama Ibu Pipit dan juga calon nadir baru
Bapak setuju bisa ke monggo ada buatan ini penyerahan. Ini di sini ada dokumen juga. Kan yang sudah kita siapkan ada yang serah terima uang tunai. Kemudian di sini ada yang pengalihan hasil maupun dari yang mana? Jadi ada dua. Yang mana? Oh, kalau yang ini sudah ini. Kalau ini yang wah, pilih yang mana? Sudah disiapkan dua-duanya. Monggo, jadi kan soalnya jadi yang punya apa tadi antara Nadir dan juga Nadir itu. Kalau saya ya mungkin bapak-bapak ibu sekalian, mohon maaf sekali gitu kan, mungkin bukan saya ini ya ngada-ngada atau bagaimana gitu kan, tapi saya mungkin menyetujui untuk pengembalian kompensasi. Artinya saya kembalikan dulu biar saya tidak beban, kemudian Pak Satu juga tidak beban gitu kan. Nah, saya kembalikan dulu, saya memilih yang mengembalikan kompensasi, kemudian mungkin nanti seperti Pak Dani bilang tadi, saya akan ketemu dengan Pak Dani dan Pak Tarjo untuk bagaimana sertifikat ini, kemudian nanti saya akan mencari tahu gitu ya ke KUA dan ke BWI nanti bagaimana. Nah, seperti yang sudah terdalam di KUA, nanti saya yang mendatangi, benar kata Pak Mas Adi itu, saya yang mendatangi Nadir memang gitu kan, menyerahkan, nah gitu yang datang kan Nadir kemarin kan, karena saya kan tidak tahu ya Pak, maaf Pak Satuju yang bolak-balik ke sana gitu kan, saya juga tidak tahu gitu kan, atau ada Nadir baru. Insya Allah kalau memang rezeki dan ini ketika saya sudah menemukan gitu kan ya titik temunya juga gitu kan, nanti saya akan menghubungi Pak Satuju. Kalau Pak Satuju memang ada rezekinya Nurani Nurani Insani, insya Allah diterima Pak. Nah, kita melanjutkan. Nah gitu ya. Kalaupun tidak nanti Pak Tarjo, nanti juga saya akan mungkin ya memang kalau memang saya tidak bersedia juga meneruskan, tapi saya juga akan mencarikan nadif yang baru gitu kan ya. Atau misalnya tidak pun gitu, ya saya semaksimal mungkin akan menjalankan amanah ini gitu, walaupun seperti yang saya disampaikan oleh Pak Dani dulu, ya mungkin tidak harus dulu gitu kan dengan 3 lantai dan sebagainya gitu, tapi dengan proses di situ ada pembelajaran dan ada kegiatan dulu, mungkin itu yang bisa saya bukan janjikan, saya berikan gitu kan hari ini gitu kan. Jadi saya memilih yang mengembalikan. Terus Masud, ini ada tanggapan dari ya, sebentar. Tanggapan terakhir. Pak Darso, saya ini masuk ke rest area. Kemudian istirahat sebentar untuk lanjut perjalanan. Jadi ini memang kami serahkan ke Ataso, BWI dan lain-lain. Kemudian nanti kalau memang sudah ada sinyal yang seperti itu, maka kita dihubungi lagi, kita siap, kita dihubungi itu. Mana gila ya? Terus gimana? Oke, semuanya saling biar semuanya padam. Jadi seperti ini sama-sama ada tanggapan dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Monggo, itu ada penyerah binaan yang kemarin bisa disaksikan di mana ya? Ya, hanya ini saja. Kan ini ada kompo bibit dan untuk kompensasinya diserahkan Pak Wasat. Karena mau ini nggak ada pandangan, cuma kemarin di kopi karena ada malu katanya ini foto yang asli mana? ini yang asli semuanya dikasih Semuanya ini kan buat kopian semuanya yang asli.
ridho semuanya nggih. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan jalan yang lebih lancar, lebih baik. Gitu saja dari kami. Apabila selama mengawal acara ini kurang dan lain sebagainya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih dari KUA, dari Bapak yang sudah hadir, dan juga Bapak Jadi, Bapak Duku, Pak Nadar, dan semuanya yang sudah rawuh di pesantren. Maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Itu saja. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.